Sholat isya itu waktunya adalah pada saat mega berwarna kemerah-merahan atau yang berwarna putih hilang dari langit sebelah barat, kemudian sampai sepertiga malam terakhir itu namanya waktu ikhtiar, dan sesudah sepertiga malam terakhir berlalu itu namanya waktu jawaz, waktu boleh melakukan sholat isya sampai terbit fajar. Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal wa awwalu waktil isya'i, dan awal waktu isya adalah idza ghabatis syafaku, apabila syafaq telah hilang atau syafaq telah terbenam. Apa itu syafaq? Wa huwa al-humratu, yaitu yang berwarna kemerah-merahan. Wa qala al-Muzani, menurut Imam Muzani, asy-syafaqu al-bayadu, yang disebut dengan syafaq itu adalah yang berwarna putih, bukan yang berwarna merah. Wadalilu alaihi, dalil atas hal tersebut adalah anna Jibril alaihi salamu, bahwa malaikat Jibril alaihi salam shallal isya al-akhirata, sholat isya pada kali yang terakhir atau pada kedua kalinya, hina ghabas syafaku, pada saat syafaq telah terbenam. Wasyafaku, yang dimaksud dengan asyafaq adalah huwa al-humratu, yang berwarna kemerah-merahan. Wadalilu alaihi, dalilnya adalah Maruya Abdullah bin Amru, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktul maghribi ila ayyat haba humratus syafaqi, waktu maghrib adalah sampai yang berwarna kemerah-merahan dari syafaq itu hilang, artinya mega yang berwarna kemerah-merahan itu hilang. Wali annaha salatun tata'allaku bi ihdan nirainil mutfiqaini fil ismil khasi. Wali annaha, dan karena ia adalah sholatun, sholat, tata'allaku, yang berkaitan, bihidan nirainil mutfiqaini, dengan salah satu dua cahaya yang sama, fil ismil khasi, dalam hal nama yang khusus, fata'allaqat bi'adharahuma wa anwaruhuma kasubhi, maka kaitannya adalah mana yang lebih jelas di antara keduanya, mana yang lebih bersinar di antara keduanya, kasubhi, seperti halnya subuh. Waktu subuh itu kan juga ada dua sinar itu, yang pertama fajar kadhib, yang kedua fajar shodiq. Wa fi akhirihi qaulani, dan akhirnya, akhir waktu salat isya ada dua pendapat. Qala fil jadidi, disebutkan di dalam qaul jadid, ila thuluthil laili, sampai sepertiga malam terakhir. Lima ruya, berdasarkan riwayat, anna Jibril alaihi salamu, bahwa malaikat Jibril alaihi salam shalla fil marratil akhirati, sholat di kedua kalinya, di terakhir kalinya sholat al-isya'a, sholat isya al-akhirata, yang akhir, hina dhaba thuluthul laili, ketika sepertiga malam terakhir telah berlalu. Wa qala fil qadimi wal imla'i, dan disebutkan di dalam qaul qadim dan imla, ila nisfil laili, sampai separuh malam. Lima ruya Abdullah bin Amru, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amru radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktul isya'i ma bainaka wa baina nisfil laili, waktu isya itu adalah di antara kamu dan di antara separuh malam. Tsumma yadhabu waktul ikhtiyari, setelah itu hilanglah waktu ikhtiar.
Wa yabqa waktul jawaz. Lalu yang sisa adalah waktu jawaz. Ila tulu'il fajrisani, sampai fajar yang kedua terbit. Di sini disebutkan bahwa waktu isya itu mulai dari hilang syafaq yang berwarna kemerah-merahan sampai terbit fajar untuk fajar sholat subuh. Waqala Sa'id al-Istakhari, menurut Sa'id al-Istakhari, idza dhahaba thuluthul laili, waktu sholat isya itu apabila sepertiga malam terakhir itu telah hilang, au nisfuhu, atau separuh malam terakhir itu hilang. Di sini ada keraguan sepertinya karena ada dua waktu, sepertiga dan separuh malam. Fatat sholatu, kalau sudah begitu maka sholat isya berlalu. Watakunu qada'un, yang ada tinggal qada. Wal madhabul awwalu, Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf bin Ali memegang pendapat yang pertama. Mana yang pertama? Yang pertama adalah sampai sulusul lail, hingga terbit fajar untuk melakukan sholat subuh. 5. Rawainahu min hadisi Abi Qatadah. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf memegang pendapat ini berdasarkan riwayat dari hadis Abi Qatadah. Wa yakrahu ayyusammiyal isya'a al-atammata, dan makruh hukumnya menamakan sholat isya itu dengan sholat atamah. Isya nggak boleh dinamakan dengan atamah, makruh hukumnya. 5. Ruya Ibnu Umar radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi sholatikum, jangan orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian terhadap nama sholat kalian. Ini sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Uyainah mengatakan, innahal isya'u, yang dimaksud itu adalah sholat isya. Wa innahum ya'tamuna bil ibili, sesungguhnya mereka itu menunda sholat isya sampai larut malam. Wa yakrahun nauma qablaha, dan untuk sholat isya itu dimakruhkan tidur sebelumnya. Jadi tidur sebelum sholat isya itu dimakruhkan. Wal haditsu ba'daha, dan bercerita-cerita ngomong-ngomong sesudah sholat isya itu dimakruhkan. 5. Ruya Abu Hurairah, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naumi qablaha, tidur sebelum sholat isya, wal hadithi ba'daha, dan bercerita-cerita sesudah sholat isya. Berdasarkan penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa sholat isya itu waktunya adalah pada saat mega berwarna kemerah-merahan atau yang berwarna putih hilang dari langit sebelah barat, kemudian sampai sepertiga malam terakhir itu namanya waktu ikhtiar, dan sesudah sepertiga malam terakhir berlalu itu namanya waktu jawaz, waktu boleh melakukan sholat isya sampai terbit fajar. Itu menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi melalui hadis Qatadah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kaum muslimin pada saat itu, jangan sampai kalah dengan orang-orang Arab Badui. Kenapa? Karena mereka itu melakukan sholat isya itu menunda sampai akhir waktu, walaupun itu boleh tidak apa-apa. Sholat isya waktunya sampai fajar subuh itu terbit. Ketika fajar subuh sudah terbit maka tidak boleh melakukan sholat isya. Dan hukumnya makruh ketika seseorang menamakan sholat isya itu dengan sholat atamah. Misalnya usalli fardhul isya'i diganti dengan usalli fardhul atamati, yang seperti itu tidak boleh. Sholat isya adalah sholat isya. Sholat isya makruh hukumnya disebut dengan sholat atamah. Jadi menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi, sholat isya itu adalah waktunya mulai dari terbenam atau hilang syafaq yang berwarna kekuning-kuningan atau berwarna kemerah-merahan atau berwarna keputih-putihan di langit sebelah barat sampai terbit fajar subuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.